Tempat. Kalau saya bertanya kenapa, itu jawabnya pasti karena. Kalau nggak gitu sebab. Because. Saya nggak tanya itu. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Dengarkan. Dengarkan. Lukas 23 menuliskan Yesus disalib. Anda percaya itu? Secara iman aku percaya, bos. Baik, saya tanya sekarang. Secara fakta ini benar atau enggak? Saksi-saksi kan ada, tulisan-tulisan Lukas semua. Saya nggak tanya itu. Saya ulang ya. Secara fakta ini benar atau enggak? Hanya ada dua jawabannya. Benar Saya dan tidak tidak. bisa mengatakan itu benar atau salah sementara saya tidak ada saksi. Berarti saya iman percaya. Anda belum. Berarti yang Anda imani sekarang ini belum terkonfirmasi secara fakta. Sepakat dulu kita. Oke, silakan. Sekarang gini, Bang. Abang bisa nggak? Tunggu dulu dong. Sekarang begini. Tunggu dulu dong. Iya. Sabar dong. Oke, baik. Kita uji sekarang. Pada saat Lukas menuliskan Yesus disalib, Lukas tahu dari siapa? Lukas kan tuh tidak termasuk dari yang ke-12 murid ya, atau Bukan itu pertanyaan saya. Lu nggak ngerti lu. Pertanyaan saya, Lukas tahu dari siapa? Siapa itu nama orang? Ya pasti dia mengumpulkan beberapa saksi, bos. Aku nggak tahu siapa, nggak ada. Nggak ada. Gagal Nggak ada satu. tertulis. Nggak mungkin ngarang, bos. Gagal satu. Oke ya. Berarti Lukas tidak tahu dari siapa, betul? Ya pasti gini lah, Bang, intinya. Abang pasti Kok bertanya. pasti? Abang bisa memastikan? Lukas menulis surat. Tunggu. Abang bisa memastikan? Apa tuh? Abang nggak tanya pasti tadi. Pasti begini ya. Pasti berarti bisa memastikan ya? Enggak lah. Loh. Gimana ini? Coba saya ulang pertanyaan. Saya ulang ya. Dengarkan pelan-pelan. Oh, aku nanti terjebak yang mengadili saya nih. Iya, memang harus terjebak. Nggak ada orang yang nggak pernah terjebak dengan saya. Ya, Oke. saya pastikan ya. Seluruh dunia nggak ada orang yang nggak pernah terjebak dengan saya. Pasti terjebak. Saya ulang ya. Ketika Lukas menuliskan Yesus disalib, dengarkan baik-baik. Pertanyaan saya, Lukas tahu dari siapa? Namanya, berarti kalau siapa itu nama orang gitu. Yang tidak ada tertulis secara eksplisit, ada, Bang. Tidak ada tertulis. Iya, tidak ada. Tidak tertulis tahu. dari siapa namanya. Berarti informasinya secara transmisi ini ilmiah ya. Ini ilmiah, ini enggak secara Iya. iman loh ya. Secara ilmiah informasi ini terputus, betul? Satu dulu. Iya, satu dulu. Ya, dari dogma, hanya dari pengakuan saja. Lukas kan mengakui dapat dari pelayan firman dan saksi mata. Itu kan pengakuan Lukas, betul nggak? Ya, Namanya betul. siapa? Namanya siapa? Nggak tahu. Nggak ada, Bang, tertulis. Nggak ada. Dibilang siapa kan nama. Saya Iya. tidak bisa jawab. Iya, berarti terputus kan? Saya anti ngarang. Iya, informasinya terputus Iya, kan? logikanya. Iya, kalau secara logika memang. Iya. Saya nggak tanya secara iman, secara logika. Oke. Lepas Yang dogma kedua sekarang. Yang kedua. Ya. Di Matius 27, Matius menuliskan Yesus disalib. Pertanyaan saya, Matius tahu dari siapa bahwasanya Yesus disalib? Silakan. Karena suatu Yesus disalibkan. Kok karena? Kalau tidak ada di situ, pertanyaan ya. saya kenapa? Kalau pertanyaan saya kenapa? Jawabnya karena. Kalau pertanyaan saya siapa? Iya, berarti Jawabnya abang merujuk pada nama. Nama tidak ada. Nobody. Tidak. No name. Terputus Ya, lagi iya, abang jawab dua. nama. Siapa berarti nama kan seseorang. Dua informasi terputus. Dua. Oke. Berarti Lukas dan Matius gagal mengatakan bahwasanya Yesus disalib dengan data yang valid, dengan transmisi yang valid. Gagal. Oke. Ini logika ya. Ini bukan iman ya. Kalau iman silahkan. Logika lah. Enggak. Aku Ya, melepaskan dogma nih, Bang. Iya. Ini logika. Oke, yang ketiga. Iya. Wah, abis ini aku kena DM sama teman-teman Kristen. Ketika Markus menuliskan Yesus disalib, Markus tahu dari siapa? Siapa berarti nama ya? Tidak ada lah, bos. Iya. Putus lagi. Mau siapa lagi? Tepuk tangan. Nggak ada, bos.
Tidak ada. Coba kita dulu bang. Iya, sabar. Oke, terputus 3, Ustadz Dian. Tinggal 1 doang ini. Awas, pegangan yang erat. Tinggal 1 doang, Yohanes doang ini. Tinggal Yohanes ini. Pertanyaan terakhir. Yohanes kan menuliskan pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Pertanyaan saya adalah, Ya. Yohanes tahu dari siapa? Muridnya kabur semua. Sini. Orang muridnya kabur semua situ. Iya, Yohanes tahu dari siapa? Bahwa saya Yesus disalib. Muridnya kabur semua, nggak ada di situ di tempat Ya. bos. Kalau dibilang tahu dari siapa, gimana pilih? Berarti tahu kemana abang keempat-empatnya mau. ini, keempat-empatnya ini gagal secara logika, betul? Lepas dari dogma secara, gitu. iya, gagal secara transmisi informasi, gagal Informasi. itu. Iya, gagal. Secara informasi mereka udah gagal. Saya Mereka mau udah gagal. izin Bang Ardian. Silakan Ustaz Dian. Secara transmisi informasi ada klaim transmisi informasi itu ada, tapi gagal dibuktikan. Betul. Nah, itu dia. Betul. Kalau klaimnya ada. Klaimnya ada. Tapi gagal dibuktikan kebenarannya. Itu kan subjektif. Loh, enggak. Itu objektif. Memang namanya keyakinan itu saling klaim bang. Loh, gini, saya kasih contoh nih Bang Ardiansa, mohon maaf. Yang disebut objektif itu nih contoh. Ada yang mengatakan kepada saya, Bang Ardiansa tinggal di Jawa Timur. Ya kan? Maka saya ditanya, Bang Ardiansa itu di mana? Oh, yang saya tahu itu Jawa Timur. Jawa Tengah Yang dia. saya tahu. Ini contoh-contoh. Nah, itu masih sifatnya klaim yang saya tahu. Nah, klaim itu perlu diuji dengan cara apa? Pertama, sumber informasinya yang mengatakan. Satu. Kedua, saya sebagai orang yang mau membuktikan informasi itu, maka saya mencari alamatnya, saya datangi rumahnya. Nah, baru itu bisa disebut sebagai bukan lagi subjektif tapi objektif, begitu Pak. Betul. Paham? Lanjut. Tapi sebelumnya Betul, jadi- Iwan Pila di bawah, tolong bantu gaskan tab layarnya dan di follow Dian Pratama sama akun-akun guru-guru kita di atas. Lanjut, silakan. Baik. Terima kasih. Baik. Ternyata teman-teman, baik dari yang katanya sejarawan, dari Flavius Josephus, dari Tacitus sekalipun, ya kan? Jangankan dari mereka semua, dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes saja tidak ada satu bukti yang valid. Saya ulangi lagi, yang valid, saya ulangi lagi, yang valid, yang berhasil membuktikan bahwasanya Yesus benar-benar disalib. Gak ada, terputus informasi itu. Kalau hanya soal klaim dan iman, ya silakan, itu kan iman masing-masing teman-teman Kristen, ya kan. Kalau mereka mengimani, oh iya Bang Ardi, saya mengimani sesuatu sanad yang terputus kok, saya mengimani transmisi yang terputus, informasi yang nggak jelas, itu silakan lah, itu hak Anda semua. Tetapi kita di sini berdiskusi itu kan nggak boleh kan didasari iman. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan Anda beriman, saya nggak mengikuti iman Anda, selesai. Ngapain kita diskusi? Betul nggak? Betul kan? Iya. Ya ngapain diskusi lagi, itu hak pribadi kok. Iya, itu hak pribadi. Melanggar konstitusi kalau seandainya kita menyerang seseorang dengan keimanan, bukan. Yang dibicarakan itu dasar keimanan, begitu loh. Lanjut. Iya. Nah, di bawah ada Pergamus. Silakan naik. Sudah minta naik Ustaz Dian. Silakan, barangkali Pergamus mau membantu. Tidak, aku karena turun ini dulu udah ya Bang ya. Gimana? Berat nih Bang Ardi nih. Turun dulu lah. Iya, berat memang. Iya. Hati-hati ya Pak. Iya, Makasih ya. Betul. Aku orang yang Iya. Di follow saya Bang, nggak lama ya, di follow ya, follow balik nanti. Pergamus, selamat datang. Anda pintar sepertinya. Oke, bisa open cam saudara? Tunjukkan Anda sekuat nyali Anda, berani juga open cam seperti Anda open cam. Yang lain udah open cam. Saya open cam. Oh, Dismas ini ya. Turunkan Oh. ini Saja mas.
Dismas di- ini kirain yang siapa? baru turun tadi enggak open camp. Oh bukan di Dismas. Oh ini, bukan Dismas ya? Bukan. Bukan ya? Oh bukan. Besarkan suaranya, Pergamus. Oke, silakan Pergamus ditunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya ada bukti yang betul-betul valid, transmisi yang betul-betul saya- tersambung. Saya cuma tertarik dengan statement ini orang neraka. Ah mantap ini. Oh ya boleh kalau mau ke situ. Lanjut. Boleh kalau mau ke situ silakan. Macam lucu saya baca. Anak Ya udah, Kristen, kalau Pak. gitu, Anak kalau Kristen gitu, Pak. Anak Kristen. Saya agama Advent yang beribadah hari Sabat. Oh, mantap Oh, ini. Advent. Kena. Maju kena, mundur kena. Lanjut, Bang Ardian, silakan. Silakan kalau Ustadz Dian mau masuk ya. Gak apa-apa, lanjut. Ya dulu, apa? lanjut. Ustadz Dian kalau mau masuk. Pergamus, gedekan suaranya ya, besarkan suaranya. Sebentar, ini ada Ebil di bawah. Ebil Kristen ya. Kristen. Oke, saya minta dulu Anda mute dulu sebentar satu-satu ya, karena ini kita sedang terapi di sini, terapinya ODGJ. Orang dengan gejala jadi begini, bukan gejala jiwa ya. Orang dengan gejala jadi begini. Bukan orang dengan gejala gangguan jiwa, bukan. Orang dengan gejala jadi begini. Nah, saya beri pengantar sedikit, nanti Bang Rian saya tinggal dielaborasi. Kita Iya, silakan, bongkar Ustaz. secara konstruktif begini. Kenapa saya sebutkan Kristen itu orang neraka? Seperti Anda ya, Anda ini sebetulnya bukan pengikut Yesus. Anda ini berada di dua persimpangan, Pak Salah Pergamus. besar, salah besar Anda. Sabar. Saya jelaskan dulu dong, tenang. Anda naik ke koma saya bukan dipaksa jadi Islam, Pak, tapi dipaksa berpikir sama kami gitu loh. Dengar ini. Kalau Anda melakukan hukum Taurat di dalam data Galatia 2 nomor 16, saya buka dulu ya supaya enggak. Tadi apa katanya Bang Riansa? Tidak subjektif, maka saya buka Galatia 2 nomor 16. Ya, oke. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Singkat cerita dalam data Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus bagimu. Anda berpuasa, Anda bersunat, Anda bersabat, Anda melakukan hukum Taurat. Menurut Paulus, sabar jangan ketawa Pak, nanti Anda stroke. Berarti menurut Paulus, maka sia-sialah penebusan dosa Yesus di kayu salib. Itu fakta. Itu menurut Paulus, beda dengan pandangan Yesus. Oh, berarti Anda tak mengimani Paulus. Enggak, untuk apa mengimani? Anda percaya tidak karya penebusan di kayu salib? Paulus itu cuma tulis surat-surat Saya ke tanya, Anda percaya tidak karya penebusan dosa di kayu salib? Oh iya percaya, Siapa yang mengatakan penebusan dosa di kayu salib? karena Siapa? Pertanyaannya siapa? Siapa yang mengatakan Yohanes bahwa 3:16. karya? Dengerin dulu. Siapa yang mengatakan Enggak, ini manusia itu dengerin dulu. Itu yang saya Kristus imani. telah menebus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ini pernyataan siapa, Pak? saya imani bahwa Yesus datang Pernyataan siapa? untuk menebus dosa Pernyataan manusia. siapa? Lanjut Bang Ardiansa. Silakan. Itu yang saya Ustadz imani. Dian, lanjut aja yang kayak gini nih. Aduh capek saya. Kalau kayak gini nih, aku perasaanku udah nggak enak loh. Kalau kayak gini nih, ini Yang jelas saya imani Yesus ditanya apa datang nggak menebus nyambung dosa gitu loh. manusia. Oke, jadi Lanjut, menurut Ustadz Dian. Bapak, menurut Bapak, ya, karya penebusan di kayu salib itu Tunggu, saya keinginan tanggapi dulu siapa? tadi tentang hukum tadi. Hmm. Hukum yang Simak dibaca dulu tadi. lah pertanyaannya, baru jawab. Jangan Tunggu, tumpang tindih, hukum Pak ini De. hukum tadi.
dibesarin aja Ustaz. Udah, Afwan. Ya, ya udah, enggak apa-apa, saya dibesarin nanti Ustaz ininya mah. Ya. Jadi Anda ini berbicara pakai Bible atau pakai asumsi? Iman saya itu bingung. Tadi ada disinggung hukum, jadi saya tanggapi dulu hukum. Apa itu hukum? Hukum itu memang jelas tadi itu yang dibaca, tidak menyelamatkan. Hukum tidak menyelamatkan. Hukum itu cuma penuntun. Kalau tidak ada hukum, sebentar. Saya bicara dulu. Iya. Kalau tidak ada hukum, orang tidak tahu kalau orang berbuat dosa. Jadi bukan Iya kan? hukum tadi menyelamatkan atau tidak menyelamatkan? Sebentar. Nah, hukum tidak menyelamatkan. Oke, sebentar ya, sebentar. Tunggu. Jangan terlalu panjang, sebentar. Di dalam data Markus 12:28, seorang ahli Taurat ketika melihat orang Saduki Saya mau mendapatkan jelaskan dulu. sabar dulu, conge, sabar. Dikatakan di situ, seorang ahli Taurat tatkala melihat orang-orang Saduki bersoal jawab mendapat jawaban yang tepat daripada Yesus. Tuhan, hukum mana yang terutama itu? Dijawab oleh Yesus, hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini menyelamatkan atau tidak kalau memegang hukum ini menurut Anda? Makanya dengar dulu Menyelamatkan penjelasan. atau tidak? Jawab. Menyelamatkan atau tidak? Masa dipotong-potong? Dengar dulu. Oke, silakan. Jadi hukum itu sama dengan cermin. Hukum itu sama dengan cermin. Kalau orang ada noda, datang ke cermin. Itu hukum. Hukum tak menyelamatkan, cuma dia memberitahu bahwa orang berdosa. Itu hukum. Nah, Pak, udah. Hukum tak menyelamatkan, palal bapak kau. Itulah dua hukum yang terutama. Pegang itu. Apa nilai? Halusinasi. Turun. Nggak ada ilmu kau. Ebil, jangan jeda. Ebil silakan. Nih, Yoshinoya kau naik. Apa yang mau kau sampaikan? Tanggapi. Jangan jeda. Oten orang neraka, jangan kau pelintir-pelintir, kena ludah kau. Oten orang neraka itu tema saya. Tanggapi. Selamat siang, saudara. Iya, tanggapi temanya. Silakan. Bolehkah kita berdiskusi dengan santun? Iya, justru Anda yang nggak santun. Jawab, tanggapi tema. Dengar dulu. Silakan tanggapi tema. Tanggapi tema. Aku nggak mau. Kau di mana-mana cuman framing, Dek. Tanggapi tema. Makanya belajar mendengar dulu, kasih kebebasan orang lain untuk bernarasi. Jangan congor dari tadi. Boleh? Dah. Dengan itu aja di Rumpargoy aja. Dah. Saya nggak layani orang yang pelangap longo. Kau cuman gaya kau di mana-mana aja. Kau nggak bisa narasi. Saya selalu berdata, conge. Kau nggak suka kabur kau dari komalku. Ku blokir kau, ku bantu ya. Yang di bawah bantu tap-tap layar. Ini ada Bang Dewa ini. Bang Dewa, assalamualaikum. Oh udah. Robert, Muslim atau Kristen Bang Robert? Robert. Halo. Jawab tuh. Bang Robert, panggilan ketiga setengah. Oke, Ebil. Ya, masuk. Oke, Bang Dewa. Ini tema kita dielaborasi dulu Bang Dewa. Ini mantap temanya nih. Yang di bawah bantu saya gaskan 500k. Wih, keren. Semakin membahana ini. Ada Bang Ardiansa berkahnya, ilmunya. Ada Ustadz Miftah. Silakan Bang Dewa. Bang Dewa bisa open cam nggak Bang Dewa? Bisa. Dia bisa open cam nggak? Dia bisa open Enggak. cam nggak? Udah nggak apa open cam lagi, orang ganteng kok. Oh, kenapa Dian? Nanti Kalau banyak lawan per kita bulan. open cam. Kita open cam. Ya, Kalau lawan streaming. kita open cam, kenapa? Dia bisa Bukan open gini cam. loh. Bukan, dengar dulu. Izin dulu sebentar. Kalau Bang Dewa kan ganteng macam Yesus. Iya kan? Coba diikat itu kan, hidungnya mancung, orangnya tampan, kulitnya putih, ya kan?
Cuman bedanya Bang Neo tidak terkutuk. Nah, siapa tahu nanti banyak yang sawer gitu loh. Ah, iya, iya. Oten kan langsung nyembah tuh, mantap ya. Wih, aku melihat ada penampakan Tuhan Yesus di komalnya Bang Dian pertama. Wih, tapi kok dia tidak mau mengutuk Yesus, memuliakan nih. Oke, silakan Bang Ebil, itu tema saya. Sebentar, saya naikkan satu orang lagi Kristen. Ebil 09, saya harap Anda sudah siap Bible di situ, Bang. Ada Bible? Ada Bible? Bang Ebil? Ya, lanjut aja. Udah ada. Ada Bible. Oke, sebentar saya sapa dulu. Pak Raymond, Anda bisa open cam Bang Ebil? Kalau bisa open cam lebih bagus lagi. Kita enak saja, santai di sini kok. Iya, dan kalau diblokir dicongek kamu menghujat di komalku, kau blokir kau. Yang menghujat kena blokir di sini. Pak Raymond, Muslim atau Kristen, Pak? Kristen. Anda bisa open cam? Bisa open cam diskusi? Kerja apa ini? Nggak kerja kan di rumah namanya kalau nggak kerja. Nggak mau open cam, ya sudah. Bang Ebil, tema saya oten orang neraka, tanda tanya. Lanjut, gas Bang Dewa, silakan. Ya, silakan Pak Ebil. Kalau Pak Ebil bisa open cam, saya open cam gitu. Tapi kalau Pak Ebil tidak bisa open cam, ya sudah, silakan. Di sini ada tema oten, benarkah oten itu masuk neraka? Silakan Pak Ebil. Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Ya, baik. Saya rasa tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu dalil di dalam Alkitab kalau orang Kristen, kalau orang mengikuti Kristus itu adalah masuk neraka. Bahkan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi dia akan memperoleh terang hidup." Kemudian di dalam Matius 25 ayat 31 bahwa ketika kita mengikuti Yesus, maka kita akan dihadiahi oleh surga, ya kan gitu kan. Tetapi di luar daripada Yesus, hadiahnya itu neraka. Dan saya rasa temanya tidak tepat dengan ditujukan kepada orang Kristen. Sementara itu dulu. Oh, baik. Ya, tadi Bapak mengatakan barang siapa yang ikut Yesus itu tempatnya adalah di surga. Nah, sekarang ketika Bapak mengatakan seperti itu, apa yang Bapak ikuti ajarannya dari Yesus? Silakan Pak. Banyak. Saya tidak bisa menunjukkan semua yang diajarkan Yesus. Mungkin salah satu aja ya. Itu ya, salah satu aja. Contohnya gini, contohnya ya. Mungkin kalau kita merujuk kepada kehidupan bermasyarakat tentang pernikahan misalnya nih, Yesus itu kan udah mengajari kita bahwa pernikahan itu satu kali seumur hidup, ya. Bahkan ketika dia berkata jangan berzina, ya. Kalau di hukum Taurat itu yang dimaksud dengan berzina itu ketika seseorang itu berhubungan intim di luar daripada suami istri, ya, itu disebut berzina. Tapi Yesus berkata di situ dikatakan seseorang yang sudah memiliki suami istri ada keterikatan pernikahan, maka dikatakan ketika dia memandang seorang perempuan atau laki-laki dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hatinya katanya. Jadi yang saya pahami di situ, jangankan kita menikahi dua kali ya, memandang aja yang selain daripada istri kita kemudian kita menginginkannya, itu dianggap berzina. Itu. Baik. Jadi ketika Bapak itu hendak menikah sama istri Bapak, apakah Bapak pertama melihat istri Bapak dulu, Pak? Konteksnya nggak ke situ, karena kan di situ kan tentang pernikahan. Iya, pernikahan. Saya potong dulu, Pak. Saya potong dulu ya. Konteksnya di situ Yesus berkata ketika ada orang udah hubungan suami istri, udah menikah, ya, kemudian dia memandang ini entah itu istrinya atau suaminya memandang lawan jenis yang lain, kemudian dia ingin naksir gitu kan.
kemudian naksir dia dikatakan sudah berzina dalam hatinya, apalagi mau sampai menikahinya kedua kali, itu berzina seumur hidup. Itu konteks ayat itu ya. Silakan. Berarti Bapak sebelum Bapak menikah sama istri, berarti Bapak sebelumnya melihat istri Bapak dulu ya? Ya jelas. Betul, ya? saya kan masih lajang pada waktu itu menginginkan perempuan. Ketika yang namanya melihat istri Bapak itu, Bapak punya keinginan calon istri ya? Punya keinginan nggak? Kalau misalkan Bapak itu menginginkan calon istri Bapak? Iya, saya tahu arah. Ya, saya jawab tahu. aja Pak. Tadi Bapak apa sih namanya? Melakukan statement, saya diam loh Pak. Sekarang kita masuk ke pembahasan, saya bertanya ke Bapak. Ketika Bapak sebelum menikah sama calon istri Bapak melihat dulu. Apakah ketika Bapak itu melihat istri Bapak, calon istri Bapak punya keinginan nggak sama istri Bapak? Baik, sebelum saya jawab lagi, saya tahu arah. Pak, jawab pertanyaan saya yang sesuai pertanyaan aja Pak. Jangan kemana-mana. Bapak menginginkan atau tidak, itu aja. Saya tahu maksud pertanyaan Bapak, tapi yang jelas jawab pertanyaan saya sesuai pertanyaan aja. Jangan kemana-mana. Sebelum Bapak itu menikah sama istri Bapak memandang istri Bapak dulu. Setelah memandang istri Bapak, apakah Bapak menginginkan istri Bapak? Jelas menginginkan. Baik, berarti Bapak itu sebelum Bapak melakukan pernikahan, Bapak sudah melakukan zina dulu berarti ya? Betul Pak ya? Tetapi konteks yang Anda bawakan ke saya itu salah. Tidak. Berarti Bapak sebelum menikah itu, artinya Bapak itu melakukan zina dulu ya Pak ya? Betul ya? Saya bantah, Anda salah di situ konteksnya. Baik, kita buka dalilnya Pak ya. Coba, saya pengen tahu dalilnya yang mana Pak? Makanya kan dikatakan setiap apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Saya nggak nanya itu Pak. Tolong nyambung. Sebelum kita masuk ke poligami, karena tidak ada sama sekali larangan untuk melakukan poligami. Bahkan Yesus sendiri hasil dari poligami Pak. Yesus hasil poligami. Saya bisa membuktikan itu Pak. Bahkan bukan hasil poligami. Yesus adalah anak hasil zina Pak. Saya bisa membuktikan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau tanya dulu ke Bapak. Sebelum Bapak menikah sama calon istri Bapak, tentu Bapak melihat dulu. Nah, setelah Bapak melihat, apakah Bapak menginginkan? Tentu saya menginginkan istri saya. Betul. Artinya, orang-orang Kristen itu sebelum melakukan yang namanya pernikahan, dia sudah melakukan zina dulu. Betul Pak ya? Sesuai dengan dalil saya Pak. Sesuai dengan dalil. Nah, sekarang kita masuk ke poligami Pak. Ya, kita gunakan akal di sini Pak. Yang namanya agama itu Pak, yang namanya hidup agama itu bukan hanya mengajarkan keselamatan saja, tetapi agama harus mengajarkan yang namanya solusi. Kira-kira mau dibantah nggak pernyataan saya Pak? Bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi agama mengajarkan yang namanya solusi. Betul tidak? Baik. Saya tidak akan menggunakan dalil Pak. Saya pengen tahu akal Bapak. Tuhan merancang pernikahan sekali seumur hidup. Iya. Saya sepakat. Sudah sepakat Pak. Bukan 2, 3, 4. Iya, karena Allah juga satu Pak. Tidak mungkin dipecah belah jadi 3. Baik Pak. Sekarang pertanyaan saya Pak. Tadi kan kita sudah sepakat. Ketika yang namanya agama itu bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi agama harus mengajarkan yang namanya solusi. Saya di sini ada satu permasalahan Pak ya. Saya punya seorang teman, Pak. Teman saya adalah agamanya Kristen. Namanya Mr. E. Dia punya anak 2. Tetapi kita tahu ya, yang namanya laki-laki tentu matanya jelalatan. Sampai-sampai akhirnya dia melakukan perselingkuhan. Ketika dia melakukan perselingkuhan, Pak, dan selingkuhnya ini telat datang bulan selama 4 bulan. Telat datang bulan, Pak ya. Pertanyaan saya, Pak, kira-kira nih, solusi apa yang ditawarkan oleh kekristenan untuk menghadapi masalah ini? Silakan, Pak. Kalau kita nuruti solusi manusia itu nggak ada puas-puasnya. Dikasih 1, minta 2, dikasih 2, minta 3. Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya itu. Jawab pertanyaan saya, Pak. Jawab pertanyaan saya. Ini, dengar dulu, Pak. Tetapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Maka dari awal merancang pernikahan itu 1 seumur hidup, yaitu Adam. Kemudian baik.
Pertanyaan saya kembali lagi, Pak. Pertanyaan saya kembali lagi. Saya sudah paham itu, Pak ya. Allah menciptakan manusia itu Nabi Adam dengan Bunda Siti Hawa. Andaikan Allah menciptakan Nabi Adam, Bunda Siti Hawa, Ayu Ting Ting, Syahrini, tentu bakal dinikahkan semuanya. Nah, kita tadi sepakat yang namanya agama bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi agama harus mengajarkan yang namanya solusi. Gak apa-apa. Mungkin yang di bawah Pak Dian ya bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya akal sehat di sini, ya. Tidak usah menggunakan dalil. Kita pengen tahu solusi yang ditawarkan oleh kekristenan. Ketika yang namanya mereka kalau ini German Shepherd ini, Pak Dian. Nggak pakai rem ngomongnya. Iya. Kepanasan ya, Pak. Ini bukannya ini aja, bukannya pernyataannya yang menghujat, wajahnya juga menghujat ya ini. Wajahnya Siapa saya menghujat? Gila. Dan seperti ini saya sudah tahu dia, sudah tahu siapa dia. Sudah apa? Sudah. Ya, ternyata Bapak siapa yang tantrum? Ternyata dia ini campuran ya antara Indonesia sama Jerman. Ibunya Indonesia, bapaknya German Shepherd. Nah ini, karena kalau udah nyerocos tanpa koma dia itu. Ada banget dia sanda Bapak. Jos, mantap. Itu ada Ulis itu. Oh, Ulis naik gak apa-apa? Ulis naik. Pak Ulis, silakan naik Pak. Jauh nyarinya, banyak kali yang naik ini, minta naik ini. Pak Ulis gak apa-apa? Yang muslim-muslim jangan pencet permintaan dulu ya, Kristen dulu ya. Dibatalin aja. kena ampun aku musuh. Udah dijawab 10 kali tetap aja pertanyaan 11 itu lagi. Botol. Orang cerdas itu ya Iwan Pila ya, bukan melihat dia itu berapa banyak dia gelar, sekolahnya di mana, bukan itu. Tetapi orang cerdas itu pada saat akal sehatnya itu difungsikan. Nah, Dewa pernah mengatakan seperti ini ya. Kalau Dewa itu mau sombong, mau bicara sombong, tidak ada di sini yang sekolahnya lebih tinggi daripada Dewa. Bukan bagian daripada kesombongan. Ya. Tidak ada, Dewa jamin. Kenapa Dewa mengatakan seperti itu? Bayangkan Pak Dian, SD aja Dewa di Gunung Batu, pegunungan, daerah tinggi. Siapa yang ngalahin itu? Gitu ya. Bukan yang ngalahin Bang Dewa itu orang yang sekolah di Himalaya. Betul. mau nepres. Sekolah aja di pegunungan juga. Ini Bang Pen sebentar, saya sapa dulu Bang Pen. Bang Pen Muslim atau Kristen? Muslim Bang, Muslim. Turunin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin ya, turunkan ya. Nggak bosen-bosen yang dibawa kalian nih, bantulah tap-tap layar lah. Yuk, yang Kristen yang pinter yang naik lah ya. Waalaikumsalam, boleh naik Pak Dance. Iya, ini guru-guru saya semua. Masya Allah. Oke, weh, ini Bang Dewa wajib open ini kalau begitu nih. Ini Bang Ulis nih. Gak apa-apa. Siap. Bang Dewa on cam Bang Dewa. Bang, temanya Bang. Iya, kita berikan beberapa santunan ya kepada Pak Ulis ini ya, kayaknya kasihan sekali beliau wajahnya. Enggak ya? Beliau baik. Sorry. Santun orangnya baik. Insya Allah tajir. Ya berarti ya. betul kan saya bilang santun kan? Kesantunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Dance mau turun. Oh iya Pak Dance, makasih. Waalaikumsalam. Lo kok turun? Jangan dulu baru naik lah turun. Nah itu urusan salam. Ya Pak Ulis gimana Pak Ulis? Bang Ardiansa nih iseng Sebenarnya ternyata. aku melihat kegantengan Bang Dewa ini udah risih loh, aku nggak mampu bertahan di atas. Ini wajahnya wajah Tuhan Yesus. Hai. Sama-sama Gimana? kriwil tapi Bang. Sama-sama kriwil tapi Tema saya cuman refresh saja. Tema saya yang ikut yang disebut Kristianos atau Oten masuk neraka. Karena apa? Karena Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Lah kalau Paulus Banos Kristianos yang namanya pengikut makhluk yang bangkit dari kubur, Kristos yang lain itu
Tuhan itu pribadinya 3 tapi satu tapi 3, kadang-kadang Tuhan kadang-kadang tidak. Nah ini bisa dipastikan masuk neraka. Lanjut. Ya memang orang kaya baru saya, Asik. baru di dunia ini. Asik. Silakan lanjut Bang Yunus atau siapa boleh nanggapin pelempar tipis-tipis saja. 1 menit saja ya, 1 menit. Oh ya siap silakan. Pak Dance suaranya kurang gede. Oh gini ya, oke, gini ya. Kalau host mengatakan ya, Oten katanya masuk neraka. Kalau begitu siapa yang masuk surga? Ya tentu yang masuk surga itu Tuhannya satu saja. Ya kenapa? Karena Ulangan pasal 6 nomor 4, dengarlah hei Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa, dan diulangi oleh Yesus sendiri pada Markus 12 nomor 29. Hukum yang terutama, dengarlah hei Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Muhammad SAW. Jadi Tuhan hanya satu. Yesus tidak bisa disebut Tuhan atau Allah karena dia memiliki Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya, ya. Kalau Anda masuk neraka tentu ada yang masuk surga. Nah, yang masuk surga itu adalah orang yang berserah diri, orang yang meyakini sesembahnya hanya satu. Siapa dia itu? Muslim. Karena Muslim adalah orang yang berserah diri, yang mengikuti hukum-hukum yang Allah telah berikan kepada para nabi sebelumnya. Nah, jelas Muslim sudah pasti selamat. Kenapa? Agamanya saja Islam. Islam artinya selamat. Muslim berada pada jalan keselamatan. Amin. Jangan terlalu panjang ya. Silakan. Lanjut Bang Dewa. Oke. Siap. Selamat siang. Iya, sabar dulu Pak Salisius ya, saudara Anda dulu. Oke, siang dulu. Silakan Bang Dewa dengan Pak Ulis. Ya, silakan Pak Ulis. Apalagi yang ditanyakan mengenai soal Islam, Dewa tidak mau yang namanya menyerang Paulus ya. Ini Bang, saya Karena gini, tertarik sebentar. dengan Bang Dian ya, Tritunggal apa 31 Pak. Saya ingin bertanya sedikit aja. Matius 89 diambil ketiknya ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa maksudnya Yesus mengatakan Allah kita itu, hai Israel, Allah itu Esa, tetapi Yesus memerintahkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa sih makna yang tersimpan di situ, Bang? Saya jawab ya, saya jawab. Saya dulu, Bang Pratama. Rasul sendiri Dulu satu-satu. menolak Nanti dulu, sabar. Yesus mengungkapkan, jadilah sekalian bangsa itu murid-muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu pun para rasul tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus berdasarkan 10 ayat yang paling terakhir. Bahkan juga kisah 19 nomor 5, Rasul Paulus membantah penyebutan Bapa, Putra, Roh Kudus, dan para pakar teologi ya mengatakan bahwa itu adalah ayat sisipan. Kenapa? Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak ada. Searah dengan apa yang disebutkan pada 1 Yohanes pasal 5 nomor 7, iya, Bible menyebutkan ya yang menjadi saksi Bapa, Firman dan Roh Kudus. Setelah saya selidiki dalam bahasa asli, ternyata tidak ada kata ya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi bagian bagi Kristen untuk ya meyakini Tritunggal itu ada. Ternyata tidak pernah ditemukan dalam Bible. Demikian. Silakan diberikan respon. Oke, saya nanggapi ya. Nanti dulu Pak Salisius ini nggak sabaran kali. Oh, Itu giliran Pak Ulis dulu. Nanti Anda diberi waktu. Mau jam berapa, Bang? Jam berapa? Loh, Anda hargai saudara Anda dulu. Pak Ulis lebih dulu naik. Kok malah kemana-mana ini? Aduh, Mak. Sabar Ya, dulu, Pak sampai jam Ulis. berapa? Sampai jam berapa? Aduh.
Paulis, ini Pak Selisus ngotot ini. Bisa abang sebentar waktunya? Abang bisa Boleh sebentar nggak Pak Olive? Saya mau ngomong sebentar aja. Ya, tapi Anda open cam ya. Silakan open cam dulu. Oke, saya besarkan sebentar. Bang Uli sebentar. Open cam ya. Saya hanya mau Enggak hanya. Buka dulu kamera. Jangan enggak hanya. Kalau kau cuma modal congek, cuma mau nanya aja nggak mau. Buka wajahmu, perlihatkan lah. Nah, lanjut gas Bang Dewa. Ada Bang Rianza di sini. Nah, lanjut. Oh, semangatnya minta maaf ampun mau ngomong. Saya omong ya. Boleh toh? Jadi gini, saya nanggapi tentang surga dan neraka. Ya, Bang Izin Bang Olive ya, mohon maaf ya. Saya tertarik sama abang punya pernyataan. Ya, mohon maaf, saya Bang Celsius, aku tertarik sama abang menyatakan ayat sisipan. Dari mana Anda punya data kalau ayat itu ayat sisipan? Salah orang, Paulis. Bukan itu. siapa yang ngomong ayat titipan itu? Nah, Saya bisa buktikan. Pak Ulis salah orang, Pak Ulis. sebentar, giliran dulu ya Bang Ulis. Saya minta dengan kerelaan hati ini Pak Selisus sudah konak dia nih. Tadi Bang Dante mengatakan begini bahwa Kristen itu Besarkan sudah Paulus pasti Pak masuk Dian. Besarkan Paulus. Ya, Loh, kenapa? bahwa Kristen itu pasti masuk neraka kan begitu. Saya bilang Bibel mau bilang begitu. Oke, sekarang gini Bang Dian, coba baca di surah Maryam 70. Ya, baca. Yang mana semua orang muslim itu masuk neraka Bang. Nggak ada Coba dibaca. Udah dibaca dulu. Baca dulu. Ya. Izin Pak Dance, biar saya Pak Dance. Pak Dance izin. Coba Anda bacakan kepada saya Suratul Maryam ayat ke-70, 71, 72. Silakan. Ya, sebentar ya. Jadi gini. Ayat 70. Bahwa tidak ada satupun dari kalian yang tidak mendatangi neraka. Artinya semua orang Islam itu mendatangi neraka semua. Bukan semua orang Islam, Pak. Baca yang benar, Pak. Sebentar. semua orang Islam. Nah, ini Al-Quran punya siapa? Sebentar. Biar saya mau. Sabar. Al-Quran punya siapa? Sabar Pak Selisius. Izin sebentar Pak Dance ya. Saya besarkan diri saya jangan dulu. menipu Bang. Yang pertama ayatmu sangat jelas. Di dalam Quran suratul Maryam ayat yang ke-71 wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharud dhalimina fiha jiziyah. Dan ya kan, setiap kalian pasti akan mendatanginya. Itu adalah suatu ketetapan. Maka Allah kelak membangkitkan semua manusia ya, sesudah digiring dari kubur masing-masing, digiring ke satu tempat namanya apa? Enggak ada harapan Anda masuk surga, mau Bang saya Dian. jawab conge? Enggak ada harapan masuk surga. Saya sedang menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. Kalau kau tidak sabar, kuturunkan. Kau Ya, kan tadi ketetapan toh, berarti diam dulu. Saya jelaskan ini sama Anda. itu tidak perlu dijelas, sudah paham itu. Sudah ketetapan Allah itu. Suruh diem. Saya bilang, Anda itu kan cuma mengatakan mendatangi, sudah pasti memasuki. Sementara neraka jahanam, neraka itu adalah satu, nih tempatnya begini. Ini padang mahsyar, ini neraka, ngangaan neraka, ini surga Pak. Setiap manusia pasti berhadapan dengan neraka dulu. Makanya dikatakan itu wa in minkum illa wariduha. Bukan wa in minkum illa tadkhuluha.
Bukan setiap kalian yang pasti, kecuali pasti memasukinya. Di situ digunakan kata-kata wariduha, wariduha. Nah, kalau wariduha mendatangi, orang mendatangi, saya datang ke rumah Pak Ulis. Tok 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 tok. Masuk nggak saya itu Pak Ulis? Jawab jujur. Jawab jujur Pak Ulis. Saya datang ke rumah Pak Ulis, apakah saya masuk artinya? Belum lah bang, baru ketok pintu kok. Nah, makanya di ayat selanjutnya Bapak baca, ya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jiziyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang wa nadarud dhalimina, ad-dhalim. Kami biarkan orang-orang zalim. Inna syirka 'indallahi la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan, orang yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, yang mengatakan Tuhan Teopani, Tuhan Kinosis, Tuhan mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri, manusia kepenuhan Tuhan, semuanya kata Allah, semuanya. Wa nadharud dhalimina fiha jiziyah. Begitu. Kami biarkan orang-orang zalim, orang-orang yang menyekutukan, mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam neraka, dalam keadaan apa? Bertekuk lutut, dalam keadaan dirantai dengan 70 hasta. Di mana orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Sesungguhnya innal ladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri, bagi mereka surga, jannatun tajri, mengalir di dalamnya, tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai di dalamnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka telah ridho kepada Allah. Di mana orang-orang kafir? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam nyala api, kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Di dalam surat Al-A'raf dikatakan, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka lebih buruk bahkan daripada binatang ternak. Oke? Jadi Anda kalau bicara begitu dengan kami, Salesius, saya baca lagi data surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonir. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Tuh. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu di dalam surga. Surga Pak. Enggak ada datanya orang berislam itu masuk neraka, tuh enggak ada. Betul, sebagian orang Islam tidak langsung masuk surga. Kenapa? Islam punya sisi keadilan. Oke. Jadi Pak Salesius, kalau kau mau bantah itu, kan saya mau jawab. Saya pakai data, Anda pakai conge gitu loh. Ya, oke. Lanjut Bang Dewa, Pak Dance, kita kasih dulu kesempatan Bang Dewa dulu sebentar. Pak Dance ya. Bang Dewa, ini kan Pak Ulis, dia kalau Kristen ini udah bingung-bingung nih sebenarnya. Ya, dia cuman yakin apa? Dia cuman takut karena sebenarnya kalau dia hati nuraninya itu udah bilang, masa Yesus Tuhan?
Masa Tuhan kok nangis, Tuhan kok berkolor gitu kan, ketakutan gitu. Oke, silakan Bang Dewa, saya besarkan kalau bisa open cam. Yang di bawah bantu saya tap layar, di follow guru-guru kita di atas ini. Ada Dr. Ardiansa, ada Bang Mahadewa yang paling ganteng,